Ada orang yang hobi sholat dan ada orang yang menghindar dari sholat. Ibu-ibu termasuk yang senang sholat atau yang tidak senang sholat? Pak Ustadz, pertanyaannya nggak enak. Ada orang itu masih tanya, sudah tahajud, sudah duha, sudah rawatib, sudah, masih tanya, masih adakah sholat-sholat sunnah yang lain? Wah, Masya Allah, orang kayak gini belum mati jangan dikubur. Enggak, Bu, terus orang begini belum mati jangan, ya mas, siapa yang mau berorang hidup? Nggak fokus ibu-ibu ini ya. Setrumnya lemah. Nggih, nggak apa-apa, yang lain rekreasi, kita rekreasi di sini ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memelihara 12 rakaat, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan dibangunkan oleh Allah berupa istana, rumah yang indah dan tempatnya di dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa 12 rakaat itu? Dirinci di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, juga Imam An-Nasai. Apa rinciannya? Man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata rak'atan buniya lahu baitun fil jannah. Siapa orang yang melaksanakan sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka dibangunkan rumah di dalam surga. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Pernah 4 rakaat sebelum zuhur? Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jumlahnya 12. Lalu dalam hadis yang lain bukan 12 tapi 10. Riwayat Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sahih. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku menjaga, aku memelihara, aku tidak pernah meninggalkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Apa itu? 10 rakaat sehari semalam. Yang tadi 4 rakaat sebelum zuhur, yang ini 2 rakaat. Rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya, rak'ataini qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jumlah 10. Abdullah bin Umar itu selalu menjaga amalan 10 rakaat sebagaimana Nabi mengamalkan 10 rakaat tersebut. Kalau ada pertanyaan, siapa sahabat Nabi yang amalannya niru, menjiplak, memfotokopi akhlak Rasulullah? Jawabannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, putra daripada Umar ibnul Khattab. Keren Abdullah bin Umar itu.
apapun yang dibuat oleh Nabi, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, seneng niru. Misalnya nek guyuh Nabi, Nabi kalau ketawa ditiru ketawanya, sampai ngengeknya ditiru. Lah ini kesuwer lah. Jadi ketika Nabi perjalanan di waktu dini hari menjelang subuh, Nabi berhenti di suatu tempat, lalu ke sahabat, wahai sahabat, tunggu di sini sebentar, saya mau ke sono, mau buang hajat. Nah, pada waktu yang lain, ketika Nabi sudah tidak ada, sudah wafat, Abdullah bin Umar melakukan perjalanan juga dengan para sahabat yang lain, persis rutenya yang dulu dilewati Rasulullah, rutenya. Dan di tempat itu juga Abdullah bin Umar, para sahabat tolong sebentar ya, berhenti dulu, saya mau ke sana. Lah ngapain Abdullah ke sana? Dulu Nabi buang air di sana, saya pun mau buang air di sana. Kapan pesan pengen buang air? Barangkali walaupun gak kepengen jadi pengen-pengen. Kayak saya panjenengan kontrol, check up, barusan pipis, suruh pipis mana? Ini pipis-pipis no. Kira-kira Abdullah itu seperti itu, niru Nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu yang kemudian 10 rakaat, 12 rakaat, ataupun nanti bahkan bisa jadi bukan 10, bukan 12, bahkan 14 rakaat, bahkan bukan 14, bisa 18 rakaat rawatib. Nanti kita tengok hadisnya. Panjenengan penasaran dengan ustaz yang lain, tanyakan, diskusikan. Nah para jemaah, 10 minimal 10 rakaat itu ketika diterangkan di sini, kalau panjenengan rinci, ada sholat sunnah yang belum disebut. Sholat sunnah apa? Ya? Yang belum disebut sholat sunnah apa? Rawatib, yang rawatib. Qobliyah asar tidak disebutkan. Qobliyah maghrib tidak disebutkan. Qobliyah isya tidak disebutkan. Qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat tidak disebutkan. Kalau ba'diyah asar, ba'diyah subuh tidak ada. Tapi qobliyah yang dalam hadis Bukhari Muslim, yang dalam riwayat At-Tirmidzi 12 rakaat, Bukhari Muslim 10 rakaat, tidak disebutkan qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Lalu para ulama merinci, yang 10 rakaat minimal tadi itu disebut dengan rawatib muakkad. Rawatib niku napa sih? Salat rawatib napa? Salat yang mengiringi, salat yang menyertai salat-salat fardu. Ada kalanya ditunaikan sebelum, disebut qobliyah. Ada kalanya dilaksanakan setelah, disebut ba'diyah. Salat sunnah rawatib ada yang disebut muakkad. Muakkad itu napa? Akkada yu'akkidu muakkadatan. Sisi hukumnya dikuatkan di bawah wajib. Muakkad. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan rawatib muakkad tersebut. Kalau pada waktunya Nabi disibukkan sehingga luput atau tidak melaksanakan sholat rawatib tersebut, Nabi akan mengqadha di waktu yang lain. Itu rawatib muakkad.
mengkodok sholat rawatib. Pernah jenengan mengkodok sholat rawatib? Jangankan rawatib, sing fardu ae ora tahu dikodok. Jadi ada kalau pertanyaan, apa boleh ada ajarannya sholat dikodok? Nabi mengkodok. Yang dikodok sholat sunnah bahkan. Apalagi kalau yang wajib. Apakah ada contoh Nabi mengkodok yang wajib? Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dikodok. Kalau luput, berarti Nabi tidak akan pernah luput sholat fardunya. Oh, yang sunnah aja ditegur, harus Nabi kemudian mengkodoknya. Yang fardu kalau nggak ada contoh Nabi luput, ya nggak pernah. Kenapa? Selalu konsisten. Nabi pernah sholat subuhnya jam segini. Kalau sampean bukan pernah, sering. Bedanya sama Nabi gitu, sedikit. Sedikit. Nabi sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit zikir, nyebut nama Allah, kita zikirnya cuma sedikit. Bedanya cuma sedikit. Nabi itu pernah sama, Nabi sering melakukan perjalanan malam. Menjelang subuh Nabi capek. Lalu dengan sahabat, wahai sahabatku, kita berhenti di sini dulu. Saya ngantuk berat, mau istirahat. Bilal, kamu jaga ya. Nabi tidur. Sahabat yang lain ikut tidur. Bilal tuh nggak tengok, enak tidur kabeh, ikut tidur juga. Justru Nabi yang bangun duluan, karena katakanlah jam ya 8:30, jam 8 pagi lah. Sudah siang. Sahabat bangun. Nah, ambil wudu. Setelah bangun ambil wudu, apa yang dilakukan oleh sahabat? Kata Rasulullah, wahai Bilal, azan. Suruh azan subuh. Jam pinten? 8:30 pagi. Habis azan subuh, melaksanakan qobliyah subuh. Baru qomat. Baru sholat subuh berjamaah. Sholat Nabi yang dilakukan di luar waktunya itu namanya qadha umuman. Jadi kalau sholat dikerjakan, pokoknya amalan yang dikerjakan di luar waktu yang sebenarnya itu namanya amalan qadha. Sampean poso ini, poso apa? Ramadan. Ini loh bukan Ramadan. Oh berarti qadha. Ngoten lho. Sampean sholat apa? Sholat subuh. Lagi waktu duha, berarti subuhnya qadha. Paham ya? Nah, sampai di sini dulu. Makanya kalau ada orang sholat Allahu Akbar, sholat asar, baru Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id, baru Fatihah, Allahu Akbar, azan maghrib. Berarti sholat itu masuk ke sholat qadha. Ada kelalaian dalam melaksanakannya, orang yang mengundur-undur waktu. Tapi kalau dia mendapatkan sudah sujud kedua lalu berdiri Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, maka 4 rakaat asar itu sudah termasuk sholat adaan, sholat yang tepat di waktunya. Minimal dapat 1 rakaat. Kalau 1 rakaat belum dapat, keburu masuk waktu berikut, berarti sholatnya terhitung qadha. Nah, baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ada mengqadha. Kalau mengqadha puasa itu dalam 5 hari enggak boleh beneran. Apa itu? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ditambah tasyrik 11, 12, 13. Pokoknya aku kepengen poso Pak Ustaz, haram. Nggak boleh. Saya hobi puasa,
ya 5 hari ini nggak boleh pokoknya. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Tapi kalau sholat kan ada waktu larangan sholat. La sholata ba'da sholati subhi wa la sholata ba'da sholatil asri. Tidak ada sholat setelah subuh, tidak ada sholat setelah asar. Lalu ditambah 3 waktu, 5 juga. Dilarang sholat ketika matahari terbit sampai naik sepenggalan. Tidak boleh sholat ketika matahari pas tengah-tengah sampai tergelincir ke barat. Jadi zuhur itu sudah ke barat, bayangan sudah ada di timur. Kalau di sini, maghrib ketika tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Di maghrib itu sudah betul-betul tenggelam. Jadi kalau ini ufuk sudah tenggelam, ini sudah maghrib. Sama ketika matahari terbit dari timur. Nah, sedih boleh. Ketika prosesnya keluar sedikit itu masih belum boleh. Dilarang. Larangan ini apa? Haram atau makruh? Itu ranahnya para ulama. Ada yang mengatakan haram, sama sekali nggak boleh sholat. Ada yang mengatakan cuma makruh saja. Lalu yang dimakruhkan sholat di waktu itu apa? Apakah semua sholat? Bahkan dilarang haram semua sholat? Ini pernah kejadian, Pak, Bu. Saya di Wonosari tahun 2001, 2002 itu pernah ada orang meninggal menjelang asar, meninggal dunia menjelang asar. Lalu selesai asar itu sudah dimandikan, dikafani, tinggal menyolatkan. Orang-orang pulang dari masjid habis sholat asar, saya ajak, Pak, monggo sholat jenazah. Nggak boleh, Pak, ini waktu yang dilarang sholat. Itu pernah kejadian. Nggak mau. Jadi hanya sedikit orang yang saya pengaruhi. Boleh, wis boleh. Ada nggak mau. Ini kan waktu dilarang sholat. Gampangan saya bilang, siapa yang minta mati jam sekian? Kan nggak ada yang pesan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti ternyata waktu yang dilarang sholat itu kategori sholat mutlak. Itu yang makruh, kategori sholat mutlak. Adapun sholat yang ada sebab itu boleh. Sebab kematian sholat jenazah, bahkan bukan hanya boleh, itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada habis subuh nyolatkan jenazah, habis asar, itu waktu yang dilarang, boleh, bahkan bukan hanya boleh, wajib hukumnya untuk menyolatkan. Yang kedua, Bapak datang di waktu maghrib jam 5 ke masjid menjelang maghrib. Jam 5 itu kan menjelang maghrib toh? Itu kan waktu setelah asar kan? Itu kan waktu dilarang sholat. Tapi karena masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid boleh. Idza dakhala ahadakumul masjida falam yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga menunaikan 2 rakaat salat. Gara-gara masuk masjid disunahkan salat. Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Ben gampang tahiyatul masjid itu namanya. Dulunya nggak ada namanya. Itu sholat ada sebab. Kan habis sholat asar jam 5 itu kan, gara-gara masuk masjid boleh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu waktu yang dilarang.
masih boleh, yang ada sebab. Yang berikutnya yang boleh melaksanakan sholat sekalipun di waktu yang dilarang, sholat sunnah rawatib muakkad. Nabi itu Masya Allah, ketika usai sholat asar berjamaah dengan para sahabat, ini hadisnya lengkap ya, hanya saya sampaikan secara langsung, tidak disebutkan hadisnya biar agak mempercepat sedikit. Kalau dikatakan hadisnya panjang, nanti menerjemahkannya lama. Jadi ketika Nabi usai sholat asar dengan sahabat, Nabi berdiri lagi sholat 2 rakaat. Lalu sahabat itu kaget, loh kemarin katanya dalam pengajian tidak ada sholat setelah asar, lah beliau sendiri kok sholat 2 rakaat. Begitu Nabi salam, Nabi membalikkan badannya menghadap sahabat, nanya, kamu mau nanya ya? Kok tahu? Ya tahu aja gitu kan. Katanya dilarang sholat, tidak ada sholat setelah asar. Engkau sendiri mengerjakannya ya Rasulullah. Sholat apa yang kau kerjakan? Apa jawaban Nabi? Ada 2. Yang pertama Nabi jawab, yang saya kerjakan setelah asar 2 rakaat ini adalah ba'diyah zuhur yang belum sempat saya kerjakan. Ba'diyah zuhur. Kenapa kok Nabi tidak ba'diyah zuhur? Selesai sholat zuhur berjamaah, Nabi kedatangan tamu. Ya Rasulullah, engkau diundang ke suatu kaum di Bani Qais. Ada hamba Allah yang kepengen mendapatkan pencerahan. Nabi memberikan pencerahan di kaum itu sampai datang masuk waktu asar. Waktu asar Nabi masuk masjid, sahabat sudah duduk semua, sudah siap. Kata Nabi, ayo qomat wae. Jadi Nabi itu nggak ingin sahabat yang sudah duduk semua lalu Nabi sholat, jadi sahabat tambah menunggu. Nabi itu nggak kepengen begitu. Jadi Nabi itu nalurinya, fitrahnya selalu meringankan sahabat. Jadi gara-gara Nabi datang, Nabi sholat, sahabat nunggu mana ini, nggak mau. Jadi ayo qomat wae, qomat. Sholat asar, habis sholat asar, Nabi katakanlah zikirlah sebentar, terus sholat 2 rakaat. Ditanya lagi, ya Rasulullah, sholat apa yang kau kerjakan ini? Kata Nabi, yang aku kerjakan 2 rakaat setelah asar ini adalah qobliyah asar yang belum saya kerjakan. Kan tadi Nabi masuk, sahabat sudah duduk-duduk kan? Nabi tidak sholat, Nabi nyuruh qomat. Nabi belum qobliyah asar, Nabi mengqadha qobliyah asar. Di hadis yang di awal 10 rakaat, 12 rakaat, qobliyah asar kan nggak disebutkan toh. Lah di sini muncul, bahkan sampai Nabi mengqadha. Ulama-ulama kontemporer, bahkan dahulu Imam Asy-Syafi'i pernah mengungkapkan, jangan-jangan qobliyah asar itu termasuk rawatib muakkad. Kenapa? Nabi sampai mengqadhanya. Ada hadisnya, Masya Allah, man shalla qoblal asri arba'an harramallahu 'alan nar. Siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar, berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat boleh, cuma di sini menyebutkan keutamaan 4 rakaat. Siapa yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, harramallahu 'alan nar, diharamkan dari api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, bapak, kalau amalan-amalan sunnah itu keutamaannya disebut, diharamkan dari api neraka. 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, disebut nilai pahalanya. Salat tahajud disebut pahalanya. Jangan kecili, kenapa kecili? Ada orang itu tahajud terus bangunnya kesiangan, nggak sholat subuh.
kecele, lihat pahala sholat tahajud besar. Kalau ibadah yang fardu Ramadan, sholat 5 waktu, sedikit menceritakan tentang besar pahalanya. Cukup dengan menceritakan besar pahalanya sholat-sholat sunnahnya. Yang sunnah saja begitu hebatnya, apalagi yang fardu. Gitu mestinya cara berpikirnya. Jangan melok qobliyah subuh mana turu gak subuhan. Kenapa kok qobliyah subuh pahalanya besar Pak Ustaz? Kalau sholat subuh gak ero ibu. Kalau yang sunnahnya saja betapa besar pahalanya, apalagi yang fardunya gitu. Itu qobliyah asar. Lalu qobliyah asar itu ada hadis yang lain, rahimallah arba'an qoblal asri. Allah memberikan rahmat. Rahmat itu mahal loh Bu. Rahmat Allah itu besar, agung, mahal untuk didapatkan oleh si hamba Allah. Tapi rahimallah arba'an qoblal asri, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Makanya enaknya Bu, Pak, sholat itu neng masjid. Neng masjid itu iso tumakninah, iso sholat sunnah. Sampai neng omah lho kesusu waktu neng mepet-mepet sholat fardu toyo kenceng. Ekspres. Siapa yang sholatnya di rumah ada qobliyah ba'diyah, oh keren. Jarang Bu, pengalaman pribadi. Ustaz, di rumah itu suruh sholat sunnah itu amit-amit. Makanya kalau ke masjid itu lebih tumanina. Enten azan, sholat qobliyah, mantun qomat berjamaah, wakil semula jamaah, insya Allah lebih sempurna pahala ibadahnya. Kalau di rumah itu godaannya semula itu. Ora sholat sunnah, ora zikir. Ayo tak ngaku. Ora sholat sunnah, ora zikir, sing fardu cepet, suratnya langganan kulhu inato. Ya Allah. Lah semua pengalaman. Kayak semua ngomong nggak pengalaman. Ya Allah. Cuma kira-kira apa doa ya kita kedip matanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rahmat. Makanya qobliyah asar jangan-jangan termasuk rawatib muakkad. Berikut qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur hampir sama dengan qobliyah asar. Siapa yang sholat arba'an qoblat zuhri wa arba'an ba'daha, nambah lagi rakaatnya tuh. Siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, nambahkan rakaatnya. Haramallah alam niron, diharamkan dari api neraka. Gitu. Berarti yang 10, 12, jadi 14, jadi 16, jadi 18. Ya, 2 boleh. Para wallahu a'lam. Maksudnya gini, rawatib muakkadnya itu yang 2 rakaat. Rakaataini qoblaha, rakaataini ba'daha, yang hadis 10 tadi. Itu. Termasuk Nabi mengqadha qobliyah asar dilaksanakan setelah asar itu 2 rakaat. Jadi yang 2 rakaat itu yang muakkadnya. Yang disebutkan di hadis keutamaan mengambil yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, yang mendapatkan bonus diharamkan dari api neraka. Kalau 2 bagaimana? Pengenku ya ngono. Cuma gak ero terus piye nek cuma 2. Allahu a'lam. Sing penting kalau 2 jaminannya Allah bangunkan sebuah rumah yang megah di dalam surga. Balasannya surga.
Masya Allah. Terus qobliyah maghrib, kenapa qobliyah maghrib? Nabi merintahkan sahabat, dawuh Nabi itu, sallu qoblal maghrib rakaatain. Sahabat sholat tuh 2 rakaat sebelum maghrib. Sallu qoblal maghrib rakaatain. Sholatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Diulang 2 kali. Kira-kira kalau Nabi sampai mengulang 2 kali, apa kira-kira dampaknya bagi sahabat? Jangan-jangan ini wajib, penting banget, kan gitu. Nabi kalau bersabda, kalau titah, kalau ngomong di hadapan sahabat, sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Ayo sholat 2 rakaat sebelum maghrib. 2 kali diulang. Ini penting. Tapi Nabi menyebutkan liman sya'a, tidak wajib, sunnah. Itu sebelum maghrib. Qobliyah asar ada hadisnya, terpisah. Qobliyah maghrib ada hadisnya, terpisah. Sekarang qobliyah isya. Qobliyah isya sampai hari ini belum ditemukan dalilnya yang menyebutkan ada qobliyah isya. Makanya ada beberapa masjid, kalau usai azan sholat isya, azan di waktu isya, langsung qomat. Saya tanya, loh kok langsung qomat? Enggak, kan enggak ada sholat sebelum isya. Itu di dalam riwayat Bukhari ditemukan ma baina kulli adzanaini sholatu, hadis sahih. Apa yang ada di antara 2 azan? 2 azan itu apa? Azan dan iqamah. Antara azan dan qomat itu ada sholat. Ma baina kulli adzanaini sholatun. Diulang. Ma baina kulli adzanaini sholatun. Diulang. Antara azan dan qomat ada sholat. Antara azan dan qomat ada sholat. Ini dawuhan Rasulullah. Jangan-jangan wajib nih. Liman sya'a, tidak wajib, sunnah. Ini umum. Sekarang artinya gini, setiap azan, antara azan dan iqamah, sholat 5 waktu itu ada sholat. Cuma yang lain sudah ada yang menyebutkan. Qobliyah maghrib sudah ada tadi, qobliyah asar sudah ada, qobliyah subuh keren yang tadi, qobliyah zuhur sudah ada sebelumnya tadi. Qobliyah isya ini kan nggak ada sama sekali disebut. Kalau tidak ada dalil umum, dalil khusus, maka dalil umum berlaku. Habis azan di waktu isya, maka ada waktu untuk sholat qobliyah isya. Bisa paham ini ya? Oke. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, das pun di kalau ada qobliyah Jumat. Pada hari Jumat itu ada beberapa hadis. Pertama, disunnahkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah pada hari Jumat. Waktunya apa? Semenjak kau masuk ke masjid di hari Jumat sampai imam naik ke mimbar. Pokoknya kalau imam belum naik ke mimbar itu boleh. Berapa jumlah rakaatnya? Tidak terbatas. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sapuase. Sebagian ulama menyebut disebut sholat intizar. Intizar itu menunggu. Nunggu siapa? Nunggu imamnya ke mimbar untuk khutbah. Ketika khatibnya naik di mimbar, habis waktu sholat intizar itu. Sholat intizar, sholat sunnah. Itu bukan qobliyah Jumat itu. Sekarang ada kasus zaman Nabi, ketika Nabi khutbah, ada sahabat masuk ke masjid ke dalam. Sahabat ini berpositif tinggi. Apa itu? Mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Kalau dia masuk ke masjid sholat itu hukumnya sunnah. Pilih yang mana antara wajib dengan yang sunnah? Pilih yang wajib.
Maka sahabat ketika masuk ke dalam masjid itu, dia langsung duduk untuk mendengarkan khutbah Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi justru menegur. Bukan menegur, bertanya, wahai sahabat, kamu langsung duduk, apakah kamu sudah sholat? Hadisnya sahih. Belum ya Rasulullah. Qum sholli rak'atain khafifatain. Salatlah 2 rakaat agak diringankan, agak cepat, jangan lama-lama. Nah, sahabat tuh masuk masjid tujuannya baik, mendengarkan khutbah itu wajib, maka dia meninggalkan sholat yang hukumnya sunnah. Tapi Nabi menegur, sudah sholat belum? Belum, berdiri, sholat dulu 2 rakaat, agak diperpendek, agak dipercepat, ringan, lalu berdiri sholat. Pertinyiinnya, sholat apa itu? Ayo. Banyak yang berpendapat itu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Masuk masjid jangan duduk dulu sehingga sholat 2 rakaat. Tidak salah. Boleh-boleh saja. Tapi ada yang berpendapat itu bukan tahiyatul masjid, saudara, tapi sholat qobliyah sunat. Kok bisa begitu? Nah, saya akan gabung nanti rangkai itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang katakanlah qobliyah subuh, begitu panjenengan masuk masjid, di sini waktu habis azan sampai qomat berapa menit? 15 ya? Oke, cukup lama, bagus. Misalkan panjenengan masuk ke masjid, waktu nemung tinggal 2 menit setengah. 2 menit setengah cukup untuk sholat 2. Cukup berapa kurang? Cukup. Atau bisa 4 rakaat ekspres. 2,5 menit cukup untuk 2 rakaat. Sekarang milih panjenengan. Saya ini mau sholat 2 rakaat. Sholat apa enaknya? Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, apa syukrul wudu? Barusan wudu aku masuk masjid. Oh, kurang 2,5 menit mana? Enaknya sholat yang mana ini? Kan gitu. Saya syukrul wudu aja, boleh. Saya tahiyatul masjid saja, boleh. Saya sholat qobliyah subuh saja, boleh. Boleh semuanya. Jadi kalau tadi ini qobliyah Jumat apa? Boleh saja. Apa tahiyatul masjid? Boleh saja. Cuma berdasarkan ilmu, di dalam kajian fikih itu ada yang disebut dengan fikih prioritas. Prioritas itu antara yang penting, maka bisa memilih mana yang lebih penting daripada yang penting itu. Hebat, bisa dipilih lagi mana yang terhebat di antara itu. Di dalam fikih aulawiyah, fikih prioritas namanya, maka yang dipilih itu yang punya waktu. Yang punya waktu. Apa yang punya waktu? Qobliyah subuh yang punya waktu. Lalu di dalam kitab Qaidah Usul Fikih ada sebuah kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Setiap amalan yang persis sama dalam keadaan tertentu maka bisa dipilihkan yang tepat, maka amalan-amalan yang lainnya akan masuk dalam amalan tersebut. Contoh, takbir sholat kan sama, Allahu Akbar, takbiratul ihram maupun takbiratul intikal, takbir pembuka sholat sama takbir perpindahan gerakan sholat kan sama takbir. Panjenengan masuk ke masjid, imamnya Allahu Akbar, ruku, panjenengan masuk, maka panjenengan Allahu Akbar, ihram dulu, langsung ikut ruku, tidak perlu takbir lagi. Kenapa? Takbir yang kedua bisa diwakili dengan takbiratul ihram.
Walaupun boleh saja Allahu Akbar ikut ruku, boleh. Tapi kalaupun takbir yang dipilih, makanya tidak boleh Allahu Akbar ruku. Ini pilihan yang salah, tidak sah sholatnya nanti. Pilihan yang benar takbiratul ihram, Allahu Akbar, kena masuk pintu sholat dulu, ihram dulu, Allahu Akbar. Habis itu mau Allahu Akbar lagi ikut ruku atau langsung ruku. Kenapa? Sama-sama takbirnya tadi. Yang kedua itu takbir perpindahan, sama sifatnya dengan takbiratul yang pertama yang pokok, maka sudah masuk di dalamnya. Artinya orang yang mendapatkan pilihan yang tepat, sholat qobliyah subuh yang dia tunaikan, insya Allah sholatnya kan sama, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat syukrul wudhu dengan 2 rakaat qobliyah subuh kan sama. Maka dengan melaksanakan qobliyah subuh tadi, sholat-sholat yang lain tadi akan masuk di dalamnya tanpa harus niatnya gabung. Kulo niki sholat tahiyatul masjid, ambil sholat syukrul wudu, ambil sholat qobliyah subuh, Allahu Akbar, boten perlu, cukup satu. Itu ya. Nah maka baina kulli ajana ini sholatun. Khatib berkhutbah itu kapan? Setelah ajan kan? Kan khatib datang nih ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus duduk, terus ajan kan? Habis ajan selesai baru khutbah. Sudah sholat belum tadi? Lihat, berarti yang disuruh sholat tadi sholat antara ajan dan nanti selesai khutbah qomat. Boleh tadi tahiyatul masjid, boleh sholat boleh 2 rakaat boleh. Tapi kalau yang bersangkutan sholat yang diambil sholat qobliyah Jumat itu lebih tepat. Bisa dipahami ya? Jadi kalau nggak ini bulat lagi jawaban ini, nyambung-nyambungkan. Kalau tidak pakai fikih aulawiyah prioritas, bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika Nabi sholat 2 rakaat setelah asar itu, kan sahabat bertanya, sholat apa itu ya Rasulullah? Jawaban Nabi 2. Pertama, yang saya kerjakan 2 rakaat sesudah zuhur. Saya belum melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Dalam jawaban yang kedua, yang saya kerjakan 2 rakaat setelah asar ini adalah qobliyah asar. Maka qobliyah asar jangan-jangan termasuk rawatib muakkad. Itu kan Nabi, kita kan bukan Nabi. Iya, yang sholat setelah asar itu kan Nabi, kita kan bukan Nabi. Mau diteruskan kalimatnya? Nabi itu dijamin masuk surga loh. Itu kan Nabi, kita kan bukan Nabi, masuk kapok kan. Nabi diutus itu uswah, untuk kita teladani, untuk kita tiru, untuk kita amalkan, untuk kita jadikan pedoman. Memang ada kekhususan untuk Nabi. Apa kekhususannya? Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Nabi Muhammad itu kalau beliau melakukan sesuatu, maka beliau akan menetapkan sesuatu itu jadi amalan sampai akhir hayatnya. Asbataha, mengekalkannya amalan ini. Apa itu? Nabi itu ketika mengkodok ba'diyah zuhur setelah asar, mengkodok qobliyah asar setelah asar, maka Nabi selamanya sampai akhir hayatnya selalu melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar. Itu kekhususan bagi Nabi. Kita nggak boleh ngebiasain setelah asar sholat, kecuali kalau setiap hari habis asar ada menyolatkan jenazah, boleh. Gitu ya. Itu khusus Nabi. Kalau yang setiap seterusnya itu, ada lagi sahabat sholat setelah subuh, masuk masjid, sholat subuh dimulai, lalu selesai sholat subuh, sahabat itu berdiri lagi. Nabi tanya, sudah sholat subuh, apakah tadi sholat subuh bersama aku? Iya Rasulullah.
Lah kenapa engkau menambah subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat? Saya tadi masuk masjid, sholat subuh sudah dimulai, padahal saya belum qobliyah subuh. Yang aku kerjakan 2 rakaat setelah subuh ini adalah qobliyah subuh yang belum saya kerjakan. Pasakata Rasulullah, Nabi diam. Diamnya Rasulullah itu jadi dalil Nabi setuju. Itu disebut takririyah. Kan dalil itu ada 3: qauliyah, sabda Nabi; fi'liyah, contoh Nabi karena perbuatannya; takririyah, persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh sahabat. Nabi mendiamkannya. Itu. Ada lagi tambahan sunnah hamiyah, cita-cita Nabi. Nah, di dalam riwayat yang lain justru Nabi tidak diam. Nabi berkomentar, fala izan, kalau begitu nggak apa-apa, aku izinkan. Nah, dulu saya di Wonosari sempat, karena saya terlambat datang, begitu nyampe ke masjid langsung qomat, saya ngimami. Habis sholat subuh, setelah mimpin zikir, saya sholat 2 rakaat. Sholat bid'ah itu, sesat itu, rame. Tak pelan-pelan, kapan ada waktu tak kasih pelajaran. Saya pernah posisi itu, saya sebagai santri begitu. Guru saya yang ngasih pelajaran cerita, saya itu ketika kemarin haji di Mekah itu setiap selesai sholat 5 waktu mesti menyolatkan jenazah, baik jenazah langsung atau sholat bil ghaib. Tidak peduli waktunya apa, habis asar, habis subuh, zuhur, semua waktu. Dia bilang, saya itu kalau habis asar ada sholat, habis subuh ada sholat jenazah, saya tidak pernah ikut. Itu kan gak boleh, itu waktu dilarang sholat. Itu ustadz loh ngomong-ngomong. Ustadz yang ngajar aku itu. Selesai ngaji, saya deketin Pak Ustadz, mohon maaf, saya punya kitab Sunan Abu Dawud At-Tirmidzi, tebalnya segini. Apakah Pak Ustadz sudah pernah baca? Kalau belum, saya bawakan, saya pinjamkan, tolong dibaca. Kenapa? Di Mekah khususnya 24 jam tidak ada waktu larangan sholat. Di Mekah tidak ada waktu larangan sholat. Yang berikutnya, di dalam hadis itu juga boleh mengqadha, bahkan sholat setelah asar, sholat setelah subuh. Ada hadisnya. Apalagi menyolatkan jenazah, fardu kifayah hukumnya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Monggo, monggo ibu.